Jemaah sekalian dan para pendengar Radio Al-Bayan, sanjungan dan pujian teragung untuk Allah adalah sanjungan dan pujian kata Rabb. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, Allah menyanjung dirinya bukan dalam konteks, bukan dalam kaitannya bahwa Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah Al-Karim, bahwa Allah Al-Mannan, tidak. Tetapi Allah menyanjung dirinya dalam kapasitas dirinya sebagai Ar-Rabb. Coba lihat dalam ayat kedua surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Alhamdulillah. Allah tidak menyambung dengan Ar-Razzaq. Alhamdulillahir Razzaq. Segala puji bagi Allah yang maha memberi rezeki, tidak. Tetapi Allah menyanjung dirinya, Allah sanjung dirinya dengan kata-kata Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha memelihara seluruh alam. Jadi oleh karena Allah menyanjung dirinya dengan kata-kata Rabb, oleh sebab itu tadi kita katakan bahwa sanjungan teragung untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan menggunakan kata Rabb. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, dalam jumlah yang sangat besar, doa-doa dalam Al-Quran atau doa-doa dalam sunnah Nabi SAW diawali dengan kata Rabbi atau Rabbana. Kita ambil contoh misalnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, diawali dengan Rabbi. Atau misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, diawali dengan kata Rabbana. Apa rahasianya? Apa rahasia mayoritas doa dalam Quran dan hadis diawali dengan kata Rabb? Rahasianya ada dua. Rahasia yang pertama, Anda tahu bahwa doa adalah meminta dan menyanjung. Menyanjung untuk meminta, itulah doa. Jadi orang yang meminta tanpa menyanjung, ini orang yang tidak sempurna berdoa. Sebaliknya juga begitu. Orang yang menyanjung tanpa meminta juga tidak sempurna berdoa. Kapan seseorang sempurna berdoa? Saat ia menyanjung dan meminta sekaligus. Nah, apabila jamaah sekalian dan para pendengar Radio Al-Bayan meminta, memohon kepada Allah dengan kata Rabb, Rabbirhamhuma, Rabbighfirli, Rabbana hablana. Setiap kali Anda meminta dengan kata Rabb, berarti Anda telah menyanjung dan meminta. Kenapa? Karena Rabb adalah sanjungan teragung untuk Allah. Oleh sebab itu Allah menyanjung dirinya karena dirinya sebagai Rabb. Yaitu dalam firman-Nya yang berbunyi, Alhamdulillahi Rabbi. Nah, rahasia kedua bahwa mayoritas doa dalam Al-Quran dan hadis diawali dengan Rabb. Karena di dalam doa Anda meminta pemeliharaan Allah. Semua doa Anda isinya adalah pemeliharaan Allah. Tentu saja jamaah sekalian, pemeliharaan Allah itu ada dua. Ada pemeliharaan yang bersifat umum, lalu ada pemeliharaan yang bersifat khusus. Pemeliharaan yang bersifat umum adalah pemeliharaan untuk manusia secara umum. Allah turunkan hujan, ini pemeliharaan yang bersifat umum. Allah berikan materi, ini pemeliharaan yang bersifat umum. Allah berikan kesehatan, ini pemeliharaan yang bersifat umum. Sebab hujan, materi, kesehatan tidak hanya diberikan untuk orang beriman, diberikan terhadap orang kafir, bahkan diberikan kepada binatang, bahkan diberikan pula kepada tumbuh-tumbuhan. Maka kesehatan, perlindungan, ini semua adalah pemeliharaan yang bersifat umum. Tetapi ada pemeliharaan yang bersifat khusus sekali. Dan pemeliharaan khusus ini hanya untuk orang-orang khusus. Apa itu? Bahwa Allah memelihara kita dengan iman. Allah pelihara kita dengan Islam. Allah pelihara kita dengan wahyu. Sekian banyak orang, alhamdulillah, kaum muslimin yang ada di sini, di studio dan berada dimanapun, Allah pelihara kita dengan wahyu. Maka kita melakukan salat,
maka kita melakukan zakat, kita melakukan puasa. Ini pemeliharaan khusus. Karena dengan menjalankan wahyu Anda terpelihara dari neraka. Dengan menjalankan wahyu Anda terpelihara dari keburukan-keburukan dunia. Sebab jemaah sekalian, tidak ada orang yang paling indah menjalani hidup lebih dari orang yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, sementara ia melakukan itu penuh keimanan dan keikhlasan, Allah berfirman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberinya kehidupan yang baik. Nah, maka amal soleh Anda, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Anda untuk amal-amal soleh, itu berarti Allah sedang memelihara Anda agar Anda tetap berada dalam kehidupan yang baik. Nah, baik, kesimpulan pemeliharaan Allah ada dua. Ada pemeliharaan yang bersifat umum dan ada pemeliharaan yang bersifat khusus. Pemeliharaan khusus ini hanya untuk orang khusus pula. Nah, saat Anda berdoa, doa Anda tidak keluar dari dua pemeliharaan tadi. Kadang-kadang Anda berdoa meminta pemeliharaan umum, kadang-kadang Anda berdoa untuk meminta pemeliharaan khusus. Apabila zikir pagi misalnya Anda bacakan Rabbi zidni ilm, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Terus wa rizqan thayyibah. Terus wa amalan mutaqabbala. Anda minta berapa itu? Anda minta 3 hal. Nabi kita selalu membacakan ini dalam hadis Ummu Salamah. Pertama, Anda minta ilmu. Kedua, Anda minta rezeki, dan yang ketiga Anda minta amal. Coba lihat, dalam zikir ini Anda meminta 2 pemeliharaan. Anda meminta pemeliharaan umum ketika Anda meminta rezeki. Tetapi Anda minta pemeliharaan khusus ketika Anda meminta ilmu dan amal. Ketika Anda meminta ilmu dan amal. Nah, ketika Anda duduk di antara 2 sujud, Anda memancakan zikir yang mengandung permintaan Rabbighfirli, terus warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, sampai akhir. Ini semua jemaah sekalian berupa permintaan terhadap pemeliharaan yang bersifat khusus. Nah, jadi dengan demikian semua yang diminta di dalam doa pada akhirnya kembali kepada 2. Kita meminta pemeliharaan umum, dan yang kedua kita meminta pemeliharaan khusus. Karena intinya permintaan-permintaan dalam doa adalah permintaan terhadap pemeliharaan, maka doa diawali dengan Rabb, yang arti Rabb itu sendiri adalah maha memelihara. Inilah 2 rahasia kenapa mayoritas doa dalam Al-Quran dan di dalam sunnah diawali dengan kata Rabb. Yang pertama, rahasia pertama, karena Rabb merupakan sanjungan teragung untuk Allah. Dan yang kedua, karena di dalam doa kita meminta pemeliharaan Allah, tentu begitu indah apabila pemeliharaan Allah kita minta sambil menyebut nama Allah Rabb, yang artinya adalah maha memelihara. Nah, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah dan para pendengar Radio Al-Bayan dimanapun berada, mari kita lihat sekarang buah dari keimanan terhadap Ar-Rabb. Apabila seseorang meyakini, memahami makna Ar-Rabb, Ar-Rabb artinya adalah maha memelihara. Jika Anda yakin dengan makna di dalam kata Ar-Rabb, sekali lagi yakin. Sekali lagi yakin. Dan jemaah sekalian, sebelum saya lanjut, di antara ibadah tersulit adalah ibadah yakin. Kenapa? Karena yakin itu ada dalam jiwa kita, dan jiwa kita sepenuhnya ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nomor 2, karena mata kita memberikan fakta dan bukti-bukti bahwa kadang-kadang keyakinan kita enggak sesuai dengan fakta. Kamu enggak kerja, enggak, fakta, berdasarkan fakta kamu bakal melarat.
Ya itu. Tapi kalau berdasarkan keyakinan belum tentu demikian adanya. Jadi sering sekali apa yang diberikan keyakinan berbeda dengan fakta yang nampak dan terdengar. Oleh sebab itulah keyakinan ini salah satu ibadah yang sangat berat sekali. Nah, sewaktu kita belajar mendalami Asmaul Husna ini, ingat ada 2 target inti. Target pertama adalah ilmu untuk mengetahui makna dan tafsir setiap Asmaul Husna. Ini target pertama. Target yang kedua, yakin sepenuhnya tanpa sedikit pun noktah keraguan terhadap setiap makna yang ada dalam Asmaul Husna tersebut. Misalnya, Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Target ilmiah, Anda tahu makna dari Ar-Rizq, Ar-Razzaq, Allah Maha memberi. Allah Maha memberi rezeki. Tetapi target amaliyahnya Anda harus yakin. Anda harus yakin. Dan ini jemaah sekalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keyakinan terhadap setiap kebenaran, termasuk kebenaran-kebenaran di dalam makna-makna Asmaul Husna. Baik. Sekarang kita udah tahu apa pengertian dan makna Ar-Rabb. Jika kita telah yakin terhadap makna Ar-Rabb, apa hasil dari keyakinan tersebut? Sebagai berikut. Yang pertama, oleh karena Allah Ar-Rabb Maha memelihara, maka tidak ada satupun ciptaannya yang terabaikan. Ini camkan baik-baik. Ini yang pertama. Bahkan coba lihat dalam ayat kedua surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kata Rabb dalam ayat ini tidak dikaitkan dengan sekelompok orang. Alhamdulillah Rabbil Anbiya, enggak. Alhamdulillah Rabbil Arab, enggak. Alhamdulillah Rabbi Nusantara, enggak. Tetapi Rabbun dalam ayat dikaitkan dengan Al-Alamin, yang menunjukkan bahwa semua isi alam tidak keluar dari rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama-ulama kita mengatakan alam, apa yang dimaksud dengan alam? Kullu ma siwallah. Apapun selain Allah dinamakan alam. Malaikat bukan Allah berarti alam. Jin apalagi bukan Allah, alam. Setiap selain Allah dinamakan dengan alam. Maka dalam ayat Rabbil Alamin, Allah adalah yang maha memelihara seluruh alam. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang berada di luar pemeliharaannya. Dengan demikian jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan siapapun ciptaannya tanpa diperhatikan. Allah tidak mengabaikan. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rabb yang maha memelihara, maka berarti tidak akan ada orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, walau saya katakan demikian, kita perlu memahami satu hal penting. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di awal tadi. Kadang-kadang kita berpikir, ini Nabi Zakaria alaihi salam, Allah mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Tetapi di Nabi Zakaria alaihissalam, faktanya dibantai dan dibunuh secara keji orang-orang Yahudi. Nabi Yahya alaihissalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Tapi fakta pun memberikan kenyataan bahwa Nabi Yahya pun akhirnya tewas dibantai oleh orang-orang Yahudi. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana memahami Rabbun, pemeliharaan Allah ketika fakta menunjukkan kedua nabi ini ternyata tewas dibantai? Di mana pemeliharaan Allah dalam kematian keduanya? Jemaah sekalian, sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa Allah memelihara bukan sesuai dengan pikiran kita, bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Tetapi Allah memelihara sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan
bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita sering sekali memaksakan kehendak kita terhadap banyak peristiwa. Sehingga kita banyak bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sujudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi hidupnya melarat. Di mana pemeliharaan Ar-Rabbu yang Maha memelihara? Allah abaikan orang yang taat ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, sekali lagi, jangan paksakan kehendak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memaksakan kehendak kepada manusia saja kezaliman namanya. Apalagi memaksakan kehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah memelihara bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu. Nomor dua, terhadap kasus Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dibantai sampai akhirnya tewas di tangan keji orang-orang Yahudi. Begitupun Nabi Yahya, begitupun sejumlah orang-orang saleh. Mereka tewas di tangan orang-orang jahat. Di mana pemeliharaan Allah? Alhamdulillah, sore ini kita sudah berbicara tentang Ar-Rabb yang Maha memelihara. Bahwa ternyata ada dua pemeliharaan Allah. Ada pemeliharaan umum, ada pemeliharaan khusus. Zakaria yang tewas memang tidak dipelihara Allah dengan pemeliharaan umum. Tetapi Allah memeliharanya dengan pemeliharaan yang lebih mahal mana? Sayangnya tidak banyak kita yang lebih mendambakan pemeliharaan khusus. Nabi Isa alaihissalam tercatat salah seorang nabi yang hidup miskin dan fakir. Kenapa orang sesoleh Nabi Isa Allah biarkan hidup miskin? Di mana pemeliharaan Allah? Jawabannya, jangan memahami pemeliharaan Allah dengan kehendak kita. Kita maunya Allah memelihara dengan kekayaan. Maunya kita Allah memelihara dengan jabatan. Itu maunya kita. Tetapi Allah memelihara tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Allah. Lalu nomor dua, Nabi Isa alaihissalam hidup miskin, fakir, berarti Allah tidak memeliharanya dengan pemeliharaan umum. Namun Allah memeliharanya dengan pemeliharaan, dan pemeliharaan khusus jauh lebih baik. Namun pada akhirnya, satu ayat yang sangat penting untuk kita camkan. Siapapun gak akan bisa memahami Allah tanpa menggunakan ayat ini. Tindakan Allah A, B, dan C. Kita ini manusia terlalu mudah menggugat. Saya udah zikir pagi, zikir sore, tetap saja begini-begini. Saya sudah tahajud, tetap saja begini dan begini. Sering sekali kita menggugat. Menggugat Allah untuk sesuatu kebaikan yang telah kita lakukan. Jemaah sekalian, ingat satu hal, bahwa jika Allah telah memilih Anda untuk satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memilih Anda melakukan zikir pagi, Allah zikir sore, Allah memilih Anda untuk istiqamah melakukan tahajud, melakukan witir. Ini semuanya sudah suatu nikmat yang sangat besar sekali. Anda harus mensyukurinya dan tidak baik menggugat yang belum diberi. Dan biasanya jemaah sekalian, orang yang tidak bersyukur terhadap apa yang diberi, orang seperti ini akan mudah menggugat terhadap apa yang belum diberi. Itu biasanya tuh. Biasanya orang yang lemah mensyukuri yang telah diberi, biasanya akan selalu menggugat apa yang belum diberi. Adapun jika ia telah mensyukuri yang telah diberi, hatinya penuh ridho. Dan hati yang ridho ini jauh dari gugatan-gugatan. Ya. Nah, baik, tadi saya katakan bahwa satu ayat super penting dan Anda harus memegang ayat ini seerat mungkin. Ayat inilah yang membuat Anda pada akhirnya melihat semuanya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah lah yang mencipta dan Allah pula yang memiliki dan Allah pula yang memilih. Allah yang mencipta, Allah pula yang memilih. Allah yang menciptakan fulan, Allah pula yang memilihnya untuk hidup miskin.
Allah yang menciptakan fulan, Allah pula yang memilihnya hidup sakit. Allah yang mencipta, maka Allah yang memilih. Akhir ayat Allah berfirman, "Ma kana lahumul khiyarah." Kalian tidak punya hak pilih terhadap Allah. Nah, ini ingat baik-baik. Allah itu raja, raja di atas segala raja. Di hadapan Malik Anda tidak punya apa tadi? Anda tidak punya hak pilih. Ayat ini luar biasa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah yang maha mencipta, maka dia pula yang maha memilih. Kalian tidak punya pilihan apa-apa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar bahwa Allah yang memilih dan pilihan kita tidak ada kepada Allah, maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang mukmin laki-laki dan perempuan tidak baik lagi mencari pilihan-pilihan setelah ada yang dipilihkan Allah untuk mereka. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, apabila Anda tahu bahwa hidup ini sepenuhnya pilihan Allah untuk kita dan kita nggak punya pilihan apa-apa, kalau Anda tahu itu, niscaya Anda nggak akan menggugat. Kenapa si fulan miskin? Waduh, saya lupa. Ustaz Adep, coba dicari ya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Al-Qasas ayat 68. Bulan ada 12. Kenapa puasa di bulan Ramadan? Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang mencipta dan hanya Allah yang berhak memilih. Banyak manusia kok Nabi itu Muhammad, kenapa bukan Abu Sufyan saja? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah lah yang mencipta, maka Allah pula yang memilih. Kalian tidak punya pilihan apa-apa di depan Allah. Ya. Jadi Anda nggak usah menggugat karena Anda nggak punya pilihan, sudah? Anda nggak punya hak pilih di depan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hasil keimanan terhadap nama yang agung Ar-Rabb, yang pertama, yakinlah sepenuhnya bahwa tidak ada yang diabaikan oleh Allah karena Allah Maha memelihara. Buah keimanan kedua terhadap nama Ar-Rabb adalah tauhid. Buah keimanan kedua terhadap nama Ar-Rabb adalah tauhid. Maksudnya apa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara. Allah memelihara, maka Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita aneka nikmat, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tanam-tanaman kita dengan subur. Itulah Rabb, Allah Maha memelihara. Jika yang memelihara hanya Allah, maka yang diakui Tuhan pun berapa? Jawabannya satu, hanya Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Yang Maha memelihara, Allah. Tidak ada Tuhan lain, enggak. Kalau begitu cuma satu Tuhan, yaitu Allah. Siapa yang membuat tumbuh-tumbuhan ini tumbuh begitu subur? Allah. Tidak ada yang lain, tidak. Kalau begitu Allah itu Tuhan, itu tauhid satu. Maka semua rububiyah, semua pemeliharaan Allah hanya Allah yang berbuat. Karena hanya Allah di dalam rububiyah, maka hanya Allah pula dalam uluhiyah. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, Allah berbicara tentang rububiyah untuk menyadarkan manusia bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Kita ambil contoh misalnya, sebuah ayat insya Allah udah populer bagi antum. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ini ayat tidak berbunyi u'budullah, sembahlah Allah, enggak. Ayat ini berbunyi
U'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ini bahasa cerdas, memerintah sekaligus memberi alasan. Sembahlah Rabb kalian karena dia Rabb. Seakan-akan begitu. Sembahlah Allah karena Allah maha memelihara. Sebab kalau bunyi ayat u'budullah, sembahlah Allah, Allah hanya memerintah, tidak memberi alasan. Karena Allah itu artinya apa? Maha disembah. Itu arti Allah. Jadi u'budullah, sembahlah Allah, Allah itu maha disembah. Allah tidak memberikan, Allah hanya memberikan perintah dan tidak memberikan alasan. Tapi Allah berfirman, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Allah sedang memerintah, saat yang sama Allah sedang memberikan alasan dari perintah tersebut. Seakan-akan Allah berfirman, ibadahilah Rabb kalian karena dia Rabb kalian, yang maha memelihara kalian. Nah, berikutnya coba dengar, Allah akan menceritakan, akan menyebutkan beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan siapapun selain Allah. Allah berfirman, Rabb kalian itu adalah alladzi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dia pula yang menciptakan bapak-bapak kalian. Allah sebutkan bapak-bapak kita karena kita bangga dengan bapak kita. Ada yang enggak bangga dengan bapak enggak? Secara umum orang sangat bangga dengan bapaknya. Maka Allah katakan Allah menciptakan kalian. Dan Allah pun menciptakan manusia kebanggaan kalian, yaitu orang tua kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. 2. Berikutnya Allah berfirman menyebutkan yang Allah lakukan dan tidak lakukan siapapun kecuali Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah lah yang membuat bumi ini datar sehingga mudah untuk kalian diami. Bayangkan kalau bumi begini-begini terus, mau bikin rumah di mana? Di gunung sana tidak ada orang yang tinggal. Enggak datar, enggak bisa kita tinggal di sana. Ini yang ketiga, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah lah yang menciptakan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan air hujan dari sama. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sama 2 kali dengan pengertian yang berbeda. Saya ulangi, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Sebab kalau sama yang kedua adalah sama yang pertama, mestinya Allah cukup menggunakan kata ganti. Was samaa'a binaa'a wa anzala minha ma'an. Cukup itu. Allah menciptakan langit sebagai atap kalian dan menurunkan hujan dari langit. Tapi Allah mengulang kata sama, tidak menggunakan kata ganti alias domir, karena sama yang kedua berbeda dengan sama yang pertama. Sama yang pertama adalah langit, sama yang kedua adalah atas. Sehingga makna ayat, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan hujan dari atas. Karena hujan itu bukan dari langit kan? Kejauhan kalau dari langit ya. Dari atas, dari awan. Awan itu bukan di langit, tetapi di atas. Langit di atas, tapi atas bukan langit. Iya kan? Baik langit dinamakan sama, atas pun dinamakan dengan sama. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan sama 2 kali berulang. Karena yang pertama bukan yang kedua bukan yang pertama. Berbeda. Baik. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan yang turun dari atas itu, maksudnya dari awan itu, maka Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan kalian sehingga menjadi subur. Nah, sekarang berapa hal yang telah Allah lakukan sebagai bentuk Rabb pemeliharaan? Allah menciptakan, Allah jadikan bumi ini datar, Allah jadikan langit sebagai atap, Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi subur.
setelah Allah menyebutkan 5 hal pemeliharaan, dan coba lihat sempurnanya itu. Pertama kali Allah sebutkan Allah menciptakan kalian. Titik bukan titik. Selanjutnya Allah memberi kalian tempat tinggal, yaitu di bumi yang datar. Selanjutnya Allah mengatakan bumi kalian diberi atap agar kalian terlindungi. Subhanallah. Kemudian apa? Diturunkan hujan karena kalian perlu rezeki. Itu sudah luar biasa sekali itu ayat ya. Jadi Allah berbicara, pertama kali Allah ciptakan kalian, khalaqakum. Yang kedua Allah berikan tempat tinggal kalian, arda firasya. Tempat tinggal ini bisa saja berbahaya, maka Allah buatkan atapnya, yaitu langit. Allah lindungi kalian. Sekarang Allah udah ciptakan, Allah sudah berikan tempat tinggalnya pun terlindungi, tapi Anda belum makan, maka Allah turunkan hujan. Tumbuh-tumbuhan Anda subur, sehingga Anda kemudian makan dengan nikmat, tubuh Anda sehat. Setelah Allah menyebutkan 5 hal ini, Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan 5 hal ini apakah ada selain Allah? Enggak ada. Kelima-limanya hanya Allah saja yang melakukannya. Oleh sebab itu yang mesti kalian tuhankan, mesti kalian sembah adalah Allah saja pula. Sebab jika Allah saja yang memberikan pemeliharaan, maka Allah saja yang diesakan dalam ibadah. Oleh sebab itu tadi kita jelaskan jemaah sekalian, bahwa oleh karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, Maha memelihara, dan Allah menyebutkan pemeliharaannya, dan ini sebagai pengantar untuk menyadarkan manusia mengesahkan Allah. Dengan demikian buah keimanan terhadap Ar-Rabb yang kedua adalah tauhid. Lalu yang ketiga, buah keimanan terhadap Ar-Rabb adalah mengimani adanya sifat fi'liyah. Mengimani adanya sifat fi'liyah, ada perbuatan-perbuatan Allah. Ar-Rabb artinya apa? Maha memelihara. Kalau Allah maha memelihara berarti Allah memiliki perbuatan-perbuatan. Allah memiliki perbuatan-perbuatan. Dan ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki perbuatan. Bahasa tauhidnya, Allah, bahasa akidahnya, Allah tidak memiliki sifatul af'al. Itu kata mereka. Kata-kata mereka itu keliru. Sebab apabila Allah Ar-Rabbu maha memelihara, berarti Allah memiliki perbuatan. Karena tidak mungkin Allah diam saja memelihara. Pemeliharaan Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki sejumlah perbuatan. Dan ayat tadi menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah. Coba lihat, Allah menciptakan perbuatan. Allah turunkan hujan, perbuatan. Allah buat bumi ini datar untuk mudah ditinggali, perbuatan Allah. Allah turunkan hujan, Allah jadikan langit sebagai atap bumi. Ini semua perbuatan-perbuatan Allah, konsekuensi dari nama Allah sebagai Ar-Rabb. Sebab Allah maha memelihara, lalu kita katakan Allah enggak berbuat, itu kontra itu. Enggak masuk Allah, enggak masuk akal. Allah maha memelihara tapi Anda enggak berbuat apa-apa. Keliru. Secara logika tidak diterima, apalagi secara dalil. Karena dalil yang tadi kita bacakan semuanya berbicara tentang sejumlah perbuatan-perbuatan Allah dalam konteks Rabbukum, bahwa Allah adalah Rabb kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya ini buah terakhir ya dari nama Ar-Rabb, Allah yang maha memelihara. Buahnya apa? Hasilnya apa? Ini yang terakhir. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah yang memelihara kita semenjak kita memasuki kehidupan ini sampai kita menjalani kehidupan ini dari hari ke hari, Allah memelihara kita di siang hari dan di malam hari, di pagi hari dan di sore hari. Allah memelihara kita semenjak dalam kandungan ibu, dalam proses kelahiran sampai seperti sekarang. Jika Allah maha memelihara,
tentunya Allah seperti ini wajib dicintai. Jadi munafik namanya apabila seseorang mengakui Allah telah memelihara dirinya, namun dia tidak mencintai yang maha memeliharanya. Maka jemaah sekalian, dalam hal ini setiap kita harus merenung sedalam-dalamnya. Kita harus tafakkur sesungguh-sungguhnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Coba lihat, dari sekian banyak orang, Allah tidak membiarkan kita seperti banyak orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmat khusus yang enggak diberikan kepada orang lain. Ya. Begitu Anda sholat, coba bayangkan banyak orang yang enggak bergerak hatinya untuk sholat. Tetapi Allah memilih Anda untuk melakukan sholat. Ketika misalnya Anda membaca Al-Quran, coba lihat bahwa banyak orang yang mungkin juga ingin baca Quran, tapi mereka tidak melakukan. Allah Subhanahu wa taala memilih Anda. Maka jemaah sekalian, kalau menjelang tidur, saat-saat kita betul-betul jujur dengan diri kita sendiri, kita manfaatkan untuk merenung bagaimana Allah memelihara kita penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Niscaya tidak ada pilihan kecuali kita harus semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan apabila setiap orang merenungi betapa lembutnya Allah memelihara dirinya semenjak dalam rahim ibunya, kemudian sampai lahir, Allah buat instingnya menggerakkan mulutnya untuk bergerak menyusu dari ibunya. Bayangkan jemaah sekalian, bayi begitu lahir nangis, ibunya menggendong bayi, ditempelkan dengan puting susunya. Bayi ini entah dapat teori dari mana, terapi dari mana, langsung netek tuh bayi. Siapa yang mengajari bayi? Begitu bayi sudah merasa kenyang menyusu, dia berhenti sendiri, nggak ada yang nyuruh. Berhenti sendiri tuh bayi. La ilaha illallah. Coba lihat bagaimana Allah memelihara kita. Jemaah sekalian, saatnya usia 2 tahun, waktunya berhenti menyusu. Tapi rezeki tidak berhenti. Rezeki tidak berhenti walau air susu ini telah berhenti. Kalau di dalam rahim ibu rezeki kita cuma satu jalur, yaitu plasenta, tali pusar itu ya. Dan itu ajaib Allah Subhanahu wa taala. Tubuh janin dalam perut ibunya harus tumbuh, harus berkembang. Untuk berkembang dibutuhkan makanan. Kalaulah janin dalam kandungan ibunya makan dengan mulut, berarti makanan masuk ke usus, berarti pula dia harus pup, dia harus qada hajat besar. Apa jadinya di dalam perut ibu selama 9 bulan? Pup, buang air besar, buang air kecil tuh bayi di sana. Bayi ini bisa tewas di dalam, keluar dalam keadaan bau luar biasa. Tapi lihatlah yang maha memelihara, bahwa setiap makanan ibu langsung disalurkan melalui tali pusar, melalui plasenta, dan itu semua langsung ke tubuh, tidak melalui usus. Karena kalau makanan dalam perut kita melalui usus, tentu kita qada hajat, sementara kita di dalam belum ada hammam, belum ada WC di dalam. Ya. Nah baiklah jemaah, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Lalu begitu kita keluar, terputus pintu rezeki yang satu, terbuka 2 pintu rezeki kanan dan kiri. 2 tahun kemudian, dan la ilaha illallah, karena usia rezeki Anda adalah 2 susu ibu kita, maka Allah sengaja tidak menumbuhkan gigi kita biar ibu kita enggak kesakitan. Itu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Selama 2 tahun pula menyusu dengan ibu kita, Allah enggak berikan kita ingatan. Karena mungkin pakaian ibu kita tidak selalu dalam keadaan rapi menyusui kita. Allah tidak ingin ada bayang-bayangan buruk tersimpan dalam pikiran kita. Maka bayi ini belum diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat 2 tahun, gigi mulai nongol, ibu mulai kesakitan, daya ingat mulai tumbuh, akhirnya berhenti menyusu. Ya kan? Terputus 2 pintu rezeki, tapi terbuka pintu rezeki yang lain, entah berapa jumlahnya. Jemaah sekalian, ini semua apa?
Ini semua pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kalau kita mau duduk berlama-lama, merenung berlama-lama tentang betapa lembutnya Allah memelihara kita, niscaya kata Imam Ibnu Qayyim, hati kita akan meleleh mencintai Allah kalau kita lihat betapa lembutnya Allah memelihara kita semua. Nah, baiklah jemaah sekalian, demikian kajian sesi pertama tentang Asmaul Husna Ar-Rabb. Insyaallah nanti akan ada kajian berikutnya ba'da maghrib. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.